kita tutup serangkaian acara hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan saya selaku pembawa acara, apabila ada kurang maupun lebihnya dan ada kata-kata yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan acara inti, yakni diseminasi budaya positif di SDN Negeri 1. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Ibu Sri Lestari, JGP Angkatan 7 kelas 66 Kabupaten Kediri. Kepada Ibu Sri Lestari kami persilakan. Terima kasih banyak Dani. Minum segelas air hangat biar manis dicampur dengan coklat. Selamat datang Bapak Ibu guru hebat. Pagi ceria, harus semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya ucapkan selamat pagi kepada yang beragama selain Islam. Kepada yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SDN Negeri 1, Ibu Yulina Ovianti, SPD. Yang saya hormati semua Bapak Ibu guru SDN Negeri 1. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Puji dan syukur saya ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana hari ini kita bisa melaksanakan semua aktivitas kita tentunya dalam keadaan sehat dan bahagia. Terima kasih yang sebesar-besarnya saya sampaikan kepada Ibu Kepala Sekolah atas ruang dan waktunya untuk saya menjalankan tugas aksi nyata diseminasi budaya positif modul 1.4. Terima kasih pula yang saya sampaikan kepada semua Bapak Ibu guru SDN Negeri 1 atas kesediaannya untuk mengikuti diseminasi budaya positif ini. Terima kasih atas dukungan supportnya. Saya tanpa Bapak Ibu guru bukanlah siapa-siapa. Izinkan perkenalkan diri saya. Nama saya Sri Lestari dari SDN Negeri 1, calon guru penggerak angkatan ke-7 kelas 66 Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Tujuan dari diseminasi budaya positif di sini adalah yang pertama, satu, saya menjalankan tugas dari modul 1.4, yaitu menjalankan aksi nyata mensosialisasikan atau diseminasi budaya positif kepada rekan sejawat, yaitu Bapak Ibu guru SDN Negeri 1. Kemudian di sini saya sharing dan mau belajar bersama dengan Bapak Ibu guru SDN Negeri 1, saling membantu, saling mengingatkan dan saling menguatkan. Berikutnya tujuan yang ketiga yaitu satu SDN Negeri 1 adalah satu keluarga, satu teamwork. Saya berharap dengan kegiatan ini kita menjadi teamwork yang semakin kompak dan solid, saling mendukung, saling menghargai, saling membantu. Berikutnya tujuan yang terakhir yaitu melalui kolaborasi kita bersama, saya berharap bahwa nanti budaya positif akan terwujud secara maksimal di sekolah kita tercinta ini, yaitu SDN Negeri 1. Kita bicara tentang budaya positif. Akhir-akhir ini kita sering dihadapkan permasalahan dengan murid-murid yang memiliki tingkah laku atau karakter yang di luar keinginan kita, bicara kotor, membuli temannya, dan lain-lain. Untuk itu, diseminasi budaya positif ini dilakukan.
Dalam mewujudkan budaya positif, kita harus memahami beberapa poin, diantaranya yaitu perubahan paradigma belajar. Paradigma itu cara pandang atau sudut pandang. Di sini ada perubahan, berarti kita siap merubah. Di sini adalah sesi yang sulit bagi saya, merubah dari pandangan yang lama menjadi pandangan yang baru. Kadang saya masih nyaman dengan pandangan yang lama. Kemudian kita harus memahami apa itu disiplin positif. Berikutnya adalah kebutuhan dasar manusia, lalu motivasi perilaku manusia, dan posisi kontrol guru, kemudian kesepakatan kelas, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Sebelum ke materi, Bapak Ibu Guru, mari kita merefleksi, membayangkan bagaimana kita dulu saat kita sekolah. Pernahkah Bapak Ibu Guru tidak mengerjakan PR? Sama Bu. Pernahkah Bapak Ibu Guru melakukan tindakan nakal yang mengganggu temannya? Enggak pernah. Berarti Putri pernah berteladan. Pernah deh, pernah. Jaya. Pernahkah punya keinginan membolos? Tidak pernah. Pernah kalau jam puasa waktu SMA. Ya sama. Oke. Dan ketika kita melakukan sebuah kesalahan, padahal kesalahan itu kadang tidak begitu saja terjadi, punya alasan, tidak mengerjakan PR, mungkin tidak punya buku, sudah belajar tidak tahu jawabannya, tidak ada yang membantu di rumah, dan lain-lain. Mungkin kecapean, melakukan kenakalan, pengen bolos sekolah karena bosen, karena apa dan apa. Berikutnya, ketika ada guru mengetahui lalu datang tanpa bertanya, marah-marah, kamu tidak mengerjakan PR. Oh, kamu lagi yang berulang. Seandainya Bapak Ibu Guru di posisi murid, bagaimana perasaannya? Sakit hati. Kalau saya punya kenangan itu waktu kebelet pipis Bu di kamar mandi, karena SMP itu kebelet pipis Bu Inung, ketok-ketok pintu, ternyata yang di dalam itu Ibu Guru. Lalu Ibu Guru keluar membuka pintu, kamu tidak tahu sopan santun ya? Rasanya tuh aku kalau zaman dulu murid itu sama Bapak Ibu Guru lihat saja sudah takut, malu, tidak berani melihat. Jadi sekali di hati itu takutnya minta ampun, tetapi sekali dipuji melayangnya minta ampun, disuruh itu senang sekali, merasa tersanjung. Nah, kalau posisi kita di kamu-kamukan tidak nyaman, dan kadang bisa menimbulkan dendam, karena itu akan tertulis selamanya di pikiran kita. Bagaimana kalau kamu itu diubah menjadi, kenapa saya kecewa, kenapa kamu tidak mengerjakan PR, apa yang terjadi? Bagaimana kalau begitu kan? Kenapa kamu tidak mengerjakan PR? Merasa dimengerti apa sama saja? Enak mana langsung disalahkan atau dimengerti? Dimengerti ya. Mulai dari sini kita sudah punya pandangan mengapa harus diadakan perubahan paradigma tadi. Ya. Ternyata permasalahan antara guru dan murid itu terjadi karena komunikasinya tidak dua arah, hanya berasal dari guru saja, guru yang menentukan, guru yang mendukung, guru yang merasa benar. Tapi sebenarnya setiap orang bisa salah, ya, guru juga. Perilaku dan komunikasi yang asertif menjadi jembatan yang baik agar kedua belah pihak, baik guru maupun murid, sama-sama diberikan ruang bertumbuh dalam diskusi. Kamu tidak mengerjakan PR, silahkan nanti keliling lapangan. Ada solusi nomor tidak, ya. Tapi kalau kenapa kamu tidak mengerjakan PR, nggak punya buku, terus kamu mau mengerjakan PR, mau saya pinjamin buku, bisa. Akhirnya anaknya mengerjakan tugas, dia melakukan pembelajaran. Disitulah manfaat diskusi, terutama ketika akan menerapkan aturan, mendisiplinkan dan membangun
sebelum materi yang pertama, yang tidak jenuh coba angkat dua jari, jari kiri dan jari kanan, goyang ke kiri 2 kali, goyang ke kanan 2 kali, fokus ke tangan saya, goyang ke kiri 2 kali, ke kanan 2 kali, pegang mata. Ya, bagus, tadi sudah fokus semua ya, kami sudah fokus semua. Lanjutkan materi berikutnya yaitu perubahan paradigma belajar. Ada potret budaya sekolah. Bapak Ibu guru, apa yang kita bayangkan kalau kita menyebut kata sekolah? Sekolah adalah tempat pendidikan, tempat belajar, tempat bermain, tempat menuntut ilmu, tempat bertemunya guru dan murid. Lalu setelah sekolah kita membayangkan posisi belajar di kelas. Apa yang kita bayangkan tentang suasana ruang kelas? Rame kelasnya berdiri rame. Bagaimana kelasnya berapi? Bertengkar. Berarti ini sudah anak-anak milenial ya, sudah anak zaman sekarang. Mari kita perhatikan foto suasana kelas di depan. Di sini ada foto suasana kelas di sebuah sekolah di Ambon pada tahun 1970-an. Ada ibu guru di depan, anak-anak duduk tenang memperhatikan gurunya. Berikutnya foto yang kedua, ini yaitu gambaran sebuah sekolah di daerah Sukabumi pada tahun 2012. Dari 1970 ke 2012, apakah ada bedanya? Ada. Di mana? Warna sama hitam putih. Ada anak yang tidak memperhatikan. Ada anak yang tidak memperhatikan. Itu jeli sekali guru ini. Pada dasarnya posisi guru tetap ada di depan menerangkan anak-anak mendengarkan. Karena anak-anak semakin kritis. Yang pertama tahun 70 duduk tenang takut mendengarkan gurunya. Yang kedua ada yang ramai. Kalau zaman sekarang ada yang bertengkar, ada yang pukul-pukul meja begitu ya. Nah, seharusnya dalam proses pendidikan itu harusnya ada perubahan yang signifikan dari teacher center learning, pembelajaran yang berpusat pada guru, berubah menjadi student center learning. Murid diikutsertakan dalam memecahkan masalah, menemukan masalah, dan memberikan temuan-temuan baru. Di sini ada foto Bapak Pendidikan Indonesia Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan itu bermakna menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak, yaitu agar mereka tumbuh dan berkembang sebagai manusia dan anggota masyarakat sehingga dapat mencapai keselamatan yang setinggi-tingginya dan kebahagiaan, keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Jadi dari sini saya hanya menekankan kepada makna, karena anak itu terlahir sudah ada kodrat alam dan kodrat zaman. Anak-anak terlahir seperti kertas putih yang sudah ada tulisan guramnya, dan Bapak Ibu guru hanya bertugas menuntun, artinya menebalkan tulisan itu agar tumbuh dan berkembang kekuatan kodratnya untuk memperbaiki lakunya. Kalau tuntunan benar, maka dia misalkan kodratnya menjadi dokter, maka dia akan menjadi dokter yang baik hati. Kalau jadi polisi, maka dia akan menjadi polisi yang jujur. Kalau jadi pemain sepak bola, dia akan jadi pemain sepak bola yang sportif jika tuntunannya itu benar. Ki Hajar Dewantara juga mengibaratkan bahwa pendidikan itu seperti sawah. Sekolah itu adalah sawahnya, kemudian anak-anak itu diibaratkan biji tanamannya, kemudian Pak Tani itu adalah gurunya.
hebat, namun kalau kita tidak menuntun dengan benar, maka ada gangguan dari luar, sehingga menghambat pertumbuhan kodrat baiknya. Namun, jika Pak Tani itu merawat padi dengan memberi pupuk, membajak tanahnya, bagaimana dengan hasil panennya? Padi akan berlimpah panennya. Demikian pula anak-anak, jika dituntun dengan baik, maka seperti tadi dokter-dokter yang berkarakter, tentara yang berkarakter, dan seterusnya. Ini juga bahwa anak-anak itu memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Ibaratnya kita tidak bisa membayangkan ikan bisa terbang. Ikan akan mendapat nilai terbagus ketika ujiannya adalah berenang. Namun ikan akan mendapat nilai yang terjelek ketika ujiannya adalah terbang. Gajah akan terlihat bodoh kalau ujiannya memanjat pohon. Jadi kita bisa menilai kehebatan anak-anak dari kemampuan mereka masing-masing, dan kita tidak bisa memaksakan apa yang kita mau kepada mereka. Bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku kita. Nah, berubah kita saja. Itu yang biasanya saya lakukan. Hanya penting saya saja. Berikutnya, namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana kita melihat dunia, bagaimana kita berpikir tentang manusia, dan ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Ini karena terkait dengan pendidikan, tentunya perubahan paradigma belajar di sekolah. Selama ini terjadi miskonsepsi tentang makna kontrol. Miskonsepsi itu berarti pengertian yang salah tentang kontrol. Yang pertama adalah ilusi guru mengontrol murid. Apakah bisa kita mengontrol murid? Tidak. Sebenarnya ketika murid itu patuh kepada kita, mereka itu mengizinkan. Namun ketika mereka menyadari, bisa saja mereka menunjukkan pembangkangan, perlawanan, bahkan bisa kebencian. Berikutnya adalah ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Ini biasanya sarapan dengan rayuan, pujian, ayo ya nanti kamu jadi murid yang terpintar. Nah, ternyata mengontrol dengan pujian itu tidak bisa berlangsung secara jangka panjang. Hal itu hanya terjadi jika anak itu mendapat pujian. Ketika tidak mendapat pujian, maka dia tidak akan melakukannya lagi. Bahkan kalau diminta melakukan sesuatu, mesti bilangnya, nanti saya dapat apa? Berikutnya adalah ilusi bahwa kritik membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Seringkali saya juga masih mengucapkan kritikan kepada murid-murid. Ternyata kritikan itu adalah pembunuhan karakter. Anak menjadi merasa tidak berguna, anak menjadi merasa rendah diri, dan akhirnya dia tertutup. Yang menyedihkan lagi, dia menjauhkan diri dari segala kegiatan yang kita anggap baik. Jadi kritikan itu sebisanya dihindarkan. Berikutnya, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Karena saya guru, maka kamu harus ikuti saya. Ternyata ini hanyalah sebuah ilusi. Kita tidak bisa memaksakan apa kehendak kita kepada murid-murid kita atau anak-anak kita. Nah, paradigma perubahan belajar yang harusnya kita lakukan adalah perubahan di mana bahwa kita menganggap semua itu memiliki kebutuhan yang sama. Pada nyatanya kebutuhan setiap murid itu berbeda-beda. Berikutnya adalah bahwa setiap orang itu memiliki pandangan yang sama. Nanti belajar dapat juara. Ternyata ada yang tidak. Jadi setiap orang itu memiliki gambaran yang berbeda-beda. Berikutnya kita harus berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia.
Kadang saya juga kalau orang itu tidak sependapat dengan saya gini ya menunjukkan respon negatif gitu. Ternyata itu menyakiti diri sendiri dan merusak hubungan kita dengan orang lain. Hal yang paling tepat adalah memahami oh ternyata maunya orang itu begitu. Bagaimana kita menyelaraskan kemauan orang itu dengan kemauan kita. Berikutnya, pemahaman yang harus kita ubah adalah hanya kita sendiri yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Saya mau, saya tidak mau, saya milih, saya tidak milih. Begitu juga anak-anak. Hanya anak-anak yang bisa mengontrol diri mereka sendiri. Kita hanya mampu memberikan pilihan-pilihan, menunjukkan, menuntunnya. Berikutnya, kolaborasi dan konsensus menciptakan tiang-tiang baru. Berkolaborasi dengan anak-anak, berkolaborasi dengan bapak ibu guru. Karena dengan kolaborasi ada yang mengingatkan, ada yang menambahkan, ada tambahan dan lain-lain. Mungkin ini sangat berat bagi yang introvert, termasuk saya. Saya itu orang yang senang Instagram dewe. Tapi setelah saya melakukan kerjasama, diskusi, saya jadi tahu apa salah saya jadi tahu arahnya memperbaiki kesalahan saya. Namun tidak semudah itu karena karakter itu sudah melekat. Jadi ya tetap kembali ke yang poin berikutnya, memahami sudut pandang orang lain yang berbeda-beda lagi. Yang terakhir adalah merubah model berpikir menang-menang. Jadi kalau dulu kamu harus patuh kepada saya yang dituruti, itu kan menang kalah. Tetapi bagaimana saya senang, kamu senang. Bagaimana saya nyaman, muridnya nyaman. Itu yang harus dirubah. Untuk melakukan perubahan paradigma ini, kalau bagi saya memang tidak begitu mudah. Tetapi jangan putus asa. Harus senantiasa dilakukan, terutama merubah mindset yang lama menjadi mindset yang baru. Karena nyaman di yang lama itu untuk move on itu susah. Di sini saya ingin bersama-sama dengan Bapak Ibu Guru untuk move on, karena saya juga susah move on dari paradigma lama. Berikutnya, murid adalah manusia yang mempunyai kehendak. Tugas guru adalah menuntun, bukan memaksa kehendak. Apa yang terbaik menurut guru belum tentu baik menurut murid. Jika murid belum dapat menentukan pilihan sendiri, maka di SD ini kebanyakan belum bisa memilih keputusan sendiri. Saya sering terjadi perdebatan, kalau SMA sih bisa karena sudah dewasa, sudah mengerti. Nah, di sini tugas guru adalah memberikan pilihan, membantu, mengarahkan, sehingga murid diajak memilih yang paling sesuai dengan diri murid. Guru bisa membantu murid dengan mengajarnya menentukan tujuan, sehingga murid bisa memilih langkah-langkah yang tepat untuk mencapai tujuan itu. Kalau murid merasakan sulitnya mencapai sesuatu, dia akan lebih menghargai. Wah, saya bisa begini itu perjuangannya berat, maka dia akan mengulanginya, tidak menyia-nyiakannya untuk melupakan hal itu. Guru harus paham betul bahwa murid harus dididik untuk bisa memahami kebutuhan dirinya, sehingga murid bisa memiliki inisiatif untuk berperilaku dan menemukan solusi untuk mencapai kebutuhan tersebut. Sampai di sini tentang perubahan paradigma. Ada yang sudah paham ya? Alhamdulillah. Intinya ternyata kita hanya bisa menuntun dan tidak bisa memaksa. Berikutnya, disiplin positif. Disiplin itu apa gitu? Tidak melanggar, berarti ada peraturan harus ditaati. Kira ada yang lain lagi nggak? Teratur, disiplin itu peraturan teratur. Melakukan sesuatu pada tempatnya, itu disiplin. Betul Ibu. Disiplin itu
Eh, disiplin positif itu karena terkait dengan kepatuhan. Biasanya di SD saya dulu juga ada kata-kata dipaksa agar terbiasa. Masih berlaku gitu? Masih. Dulu waktu masih jadi murid, pernahkah Bapak Ibu guru dipaksa untuk melakukan suatu sikap atau kegiatan? Pernah. Dan sekarang apakah Bapak Ibu guru pernah memaksa murid-murid kita atau anak-anak kita untuk melakukan karakter tertentu atau aktivitas tertentu? Pernah. Tujuannya untuk supaya baik, supaya disiplin. Baik Bapak Ibu guru SDN Tertek 1 yang hebat. Saya sampaikan hebat karena Bapak Ibu guru itu meskipun dalam keadaan sedih harus bahagia di depan anak-anak. Meskipun dalam keadaan ngantuk harus semangat di depan anak-anak. Memaksa itu kadang berhasil dalam jangka pendek. Karena kembali lagi bahwa hanya diri orang itu saja yang bisa mengontrol sikapnya. Ketika anak melakukan perbuatan atau tingkah laku yang kita harapkan, itu mungkin karena anak itu memiliki rasa takut kepada gurunya, memiliki rasa malu dengan temannya, nanti bisa ditertawakan. Bahkan memaksa ini memiliki dampak jangka panjang, yaitu anak melakukan sesuatu itu hanya ketika dipaksa, ketika ada yang memaksa, dan ketika tidak ada yang memaksa, dia tidak mau melakukannya. Yang kedua, memaksa ini bisa menyebabkan hilangnya ketertarikan anak-anak pada aktivitas tertentu, bahkan menimbulkan antipati. Yang ketiga, dari pemaksaan ini yaitu tidak berjangka panjang tadi ya. Ini semua tidak berdampak jangka panjang. Anak hanya melakukan ketika dipaksa, ketika tidak dipaksa dia tidak melakukan hal ini karena anak-anak tidak memiliki kesadaran diri bahwa itu kebutuhan saya. Pakai sepatu yang benar itu kebutuhan saya. Saya kan disuruh gurunya, jadi kalau nggak ada gurunya saya lepas. Saya kan upacara pakai topi bukan untuk melindungi saya dari matahari, karena saya disuruh peraturan hari Senin pakai topi. Jadi tidak ada kesadaran dari dalam diri anak-anak sehingga mereka tidak melakukannya dalam jangka panjang. Ki Hajar Dewantara menyiratkan bahwa disiplin diri pada anak itu adalah syarat utama untuk mewujudkan anak merdeka. Namun dalam pendidikan juga demikian. Dengan disiplin diri maka akan mewujudkan anak-anak yang merdeka. Merdeka itu bukan hanya lepas dari perintah. Jadi bukan jangan diperintah nanti yang punya disiplin. Bukan demikian, tetapi anak-anak mampu memerintah dirinya untuk melakukan sesuatu. Saya pakai topi karena saya kepanasan biar selamat. Saya pakai sepatu karena saya ingin jadi tumbuh dari dalam dirinya anak-anak sendiri. Untuk itu, agar menumbuhkan kesadaran diri, kita sebagai guru harusnya melakukan langkah-langkah yang positif, sebisa mungkin tidak memaksa. Caranya bagaimana mendorong dan memotivasi anak-anak untuk melakukan suatu kegiatan yang menyenangkan. Bukan ayo kamu harus ikut pramuka, tapi pramuka loh enak, nanti di sana diajari nyanyi-nyanyi, bisa kemah, anak-anak jadi senang, menjadi itu kebutuhannya, sehingga dia dengan sendirinya ikut pramuka. Kemudian yang kedua yaitu mengadakan diskusi dengan anak-anak. Apa maumu? Ya
biar gurunya tahu maunya, dia bisa memberi tuntunan yang benar. Yang ketiga yaitu membantu anak-anak menemukan kreativitasnya. Ketika kita mengajar, kita tahu anaknya pintar gambar, oh kamu pintar gambar, kamu ikut kelas gambar saja nanti biar jadi pelukis. Itu berarti anak menemukan bahwa dia bisa menggambar. Kadang anak-anak tidak tahu dia bisa apa, dia pintar apa. Jadi guru yang membantu menemukan bakatnya. Disiplin sangat berkaitan dengan kontrol guru terhadap siswa. Nah, sekarang melakukan permainan Bapak Ibu. Cobalah buka. Yang satu mengepalkan tangan, berpikir bahwa tangannya itu ada sesuatu yang sangat berharga. Yang sangat berharga bisa emas, berlian, uang, rahasia, suami, atau yang lain-lain ya. Sebuah teman di sebelahnya berusaha sekuat tenaga membuka kepalan tangan dengan berbagai cara, baik bujukan, rayuan, kekerasan, mengejek, bully, dan lain-lain. Lakukan bergantian selama 30 menit. Bu Lawi dengan Bu Intan, Bu Trima dengan Bu Dili dengan Bu Pak R, lihat saja. Lakukan 1, 2, 3, 4, 5, 6, silakan buka. Satunya membuka, satunya mengepal. Kalau yang mengepal Mbak Intan, berarti yang buka Mbak Lavi. Ya, yang satu mempertahankan kepalanya, yang satu membuka dengan merayu, mengancam, membuli. Boleh dengan berbagai cara. Kasihan tak, buka. Ya, beri dengan rayu. Beri dengan tenaganya berusaha membuka dan Mbak Lavi posisinya aman, ayo toh. Iya. Selesai kan? Selesai 30 menit. Ya, siapa yang tadi membuka tangan? Mbak Lavi, Bu Dwi sama Bu Trima. Apakah Bapak Ibu bersedia membuka kepala tangan? Tidak. Mengapa kok tidak mau bersedia membuka kepala tangan? Mempertahankan hanya yang menjadi miliknya. Meskipun yang berusaha membuka itu sudah pakai rayuan, ancaman, dan sogokan gitu ya. Nah, dari permainan ini kita sudah membuktikan bahwa teori kontrol tadi, siapa yang menentukan adalah diri kita sendiri. Kita mau membuka disiplin positif itu, saya sebaiknya mencari tahu dulu. Jawaban Bu Lavi tadi, mencari tahu dulu alasan Edo melakukan tindakan tersebut. Kalau kita sudah tahu alasannya, baru kita bisa mengambil tindakan untuk memenuhi kebutuhan Edo. Karena pada dasarnya pelanggaran itu karena dia kebutuhannya kurang cinta kasih, dia mencari cinta kasih. Kalau kita beri cinta kasih, selesai. Insya Allah begitu. Tapi juga tidak semudah itu. Kalau Edo jawabnya adalah lapar dan orang tuanya tidak punya uang untuk membawakan bekal, berarti Edo itu memiliki kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Kemudian kalau Edo jawabnya karena bosan, bukan makanannya hanya nasi goreng, bosan Bu, berarti Edo itu memiliki kebutuhan freedom, ingin makan makanan yang lainnya, tidak hanya bekal dari orang tua. Tetapi kalau Edo ini menjawabnya karena ingin mencari perhatian temannya, beda itu kan ini terjadi sama sebenarnya contohnya dia, tapi tidak satunya karena kebetulan. Berarti dia kalau ingin mencari perhatian, dia memiliki kebutuhan kasih sayang, mungkin di rumah kurang perhatian. Kalau kita beri perhatian, mungkin ada perubahan tingkah laku. Berikutnya, jika Edo merasa hebat karena ditakuti teman-temannya, takut akhirnya memberikan makanan, terus Edo senang ditakuti, berarti Edo itu memiliki kebutuhan power atau kekuasaan. Dia ingin dijadikan pemimpin. Tidak tahu diri, kadang dia tidak mampu, pengen jadi pemimpin. Nah, itu jati diri, dia mencari jati diri. Tugas guru untuk memberikan tempat bagaimana tersalurkan kebutuhannya sebagai pemimpin. Berikutnya, jika Edo hanya
sampai begitu. Jika sudah tahu kebutuhan dasar yang telah dilakukan murid atas tindakan tersebut, baru kita bisa melakukan tindakan berdasarkan kebutuhan tersebut dengan cara berkomunikasi, menenangkan murid, memvalidasi kesalahan, menanyakan keyakinan. Lalu tetap yang menentukan untuk memperbaiki kesalahannya adalah murid sendiri. Jika tidak bisa, guru memberikan pilihan-pilihan sehingga murid tetap diajarkan untuk berpikir kritis, inisiatif. Materi keempat sudah mengantuk Bapak Ibu Guru. Saya punya permainan mau pergi ke bulan. Kalau mau pergi ke bulan, kalau tidak membawa bekal, takutnya nanti di sana kita ya bisa kelaparan, bisa kesepian, bisa kebingungan. Contohnya begini. Saya namanya Tari. Saya mau pergi ke bulan dengan membawa tali, karena nanti tali saya buat itu mengaitkan tangan saya jika terbawa angin. Misalnya gitu, jadi punya imajinasi yang kuat, bebas di luar jalur. Misalkan contoh lagi, nama saya Sari, saya mau pergi ke bulan membawa salak karena nanti buah kesukaan saya ada salak, di sana tidak ada, maka saya tetap bisa memakan salak. Bisa nggih? Bisa. Mulai dari Bu Yuli. Nama saya Nina. Kalau saya mau pergi ke bulan, saya mau bawa minum biar saya tidak merasakan haus. Belum. Saya lagi guys, lagi. Nama saya Tari. Saya pergi ke bulan membawa tali. Nama saya Susi, saya pergi ke bulan membawa salak. Nama saya Mita, saya mau ke bulan membawa nggak tahu, ya rahasia. Ini apa ya? Nama saya Lili. Kalau saya pergi ke bulan akan membawa lidi. Iya, ya tuh kan bagus nih. Kayak boleh gimana? Kan Ibu terima. Oh, tadi meriset. Bawa susu. Kalau saya sih terima. Kalau saya pergi ke bulan membawa susu supaya tidak kehausan. Kebetulan ingin membawa Indomie. Nama saya Dimas. Kalau saya pergi ke bulan bawa udara. Nama saya Dwi. Kalau saya ke bulan saya membawa duit. Lumayan ya, menghilangkan ngantuk sebentar. Kita lanjutkan ada 7 ya, biar cepat. Berikutnya adalah motivasi perilaku manusia. Untuk mewujudkan budaya positif, maka kita harus mengetahui motivasi perilaku manusia. Di sini ada contoh kasus, yaitu yang pertama Bu Rini berangkat mengikuti workshop di luar kecamatan yang sudah ditugaskan kepada beliau 2 minggu yang lalu oleh kepala sekolah. Meski beliau merasa tidak enak badan, Bu Rini tetap berangkat karena jika beliau tidak hadir, beliau takut dimarahi kepala sekolah dan khawatir akan dipanggil ke dinas pendidikan. Berikutnya, contohnya kedua, Bu Rini semangat sekali berangkat mengikuti workshop di luar kecamatan yang sudah ditugaskan kepada beliau 2 minggu yang lalu. Hal ini dikarenakan beliau mendapatkan uang
Yang pertama, Bu Rini takut. Yang kedua, Bu Rini dapat uang. Yang ketiga, Bu Rini merasa itu kebutuhannya. Motivasi perilaku manusia itu ada 3 sesuai contohnya. Yang pertama adalah motivasi menghindari ketidaknyamanan apa ya nanti. Berikutnya yang ketiga adalah motivasi untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Motivasi 1 dan 2 adalah motivasi ekstrinsik, tidak berlangsung jangka panjang. Jika tidak ada hukuman tidak mau, jika tidak ada dia tidak mau. Motivasi yang ketiga adalah motivasi intrinsik, dan yang diharapkan dalam budaya positif adalah kita semua memiliki motivasi intrinsik, yaitu motivasi menghargai diri sendiri. Dan ini bisa direfleksikan, saya ini sudah sampai level mana ya, atau seperti saya level 3-3-nya, kadang menghindari hukuman, kadang pengen hadiah, kadang karena keinginan diri sendiri. Tapi yang diharapkan adalah motivasi yang ketiga. Ini ada contoh kasus Ibu Anas guru kelas 2 SD mendapat masalah murid-muridnya tidak tertib, berdiri antri di depan pintu kelas dan selalu berebutan masuk ke dalam kelas setelah jam istirahat usai. Ini tentunya sangat mengganggu proses pembelajaran di mana kelas tidak dapat mulai tepat waktu karena Ibu Anas sibuk menenangkan murid-muridnya untuk waktu yang cukup lama. Akhirnya Bu Anas berpikir cepat dan mengandalkan stiker bintang. Setiap murid-muridnya akan masuk kelas usai jam istirahat. Bu Anas akan mengiming-imingi murid-muridnya dengan stiker bintang. Siapa yang dapat berdiri lurus dan berbaris rapi antri di depan pintu dapat bintang dari Bu Anas. Sebagian besar murid-muridnya menyambut tantangan tersebut dan langsung berdiri rapi di depan pintu agar mendapatkan stiker bintang. Hal ini telah dilakukan Bu Anas selama beberapa minggu karena cukup berhasil membuat murid-muridnya berdiri rapi antri di depan pintu. Sampai pada suatu saat Bu Anas sakit dan terpaksa digantikan oleh Pak Heru. Yang terjadi, Pak Heru tidak mengetahui tentang stiker bintang dan benar saja pada saat mau masuk ke kelas usai jam istirahat, murid-murid kelas 2 kembali berebutan masuk kelas, tidak tertib kembali. Apa yang terjadi? Mengapa demikian? Tidak memiliki kesadaran diri, tidak memiliki motivasi intrinsik. Mereka memiliki motivasi yang kedua yaitu penghargaan. Masa berikutnya ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Apa itu hukuman? Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru, memberikan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum atau sesudah. Misalkan anak-anak tidak mengerjakan PR, kita tidak membuat kesepakatan, lalu kamu berdiri di depan kelas satu kaki, tidak ada kesepakatan sebelumnya, itu termasuk hukuman. Dan antara tidak mengerjakan PR dengan berdiri di depan kelas itu tidak ada sangkut pautnya. Berikutnya, hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Murid atau anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata, diberikannya tiba-tiba. Tindakan hukum tidak ada hubungannya dengan kesalahan. Datang terlambat, lari keliling lapangan, tidak ada. Disiplin dalam bentuk konsekuensi atau konsekuensi, sudah terencana atau sudah disepakati. Ya, tadi hukuman masih langsung ya, saya juga masih, tapi diharapkan untuk berikutnya semakin hari semakin digantikan dengan tindakan yang lebih baik. Berikutnya adalah disiplin dalam bentuk konsekuensi, sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Besok kalau tidak mengerjakan PR diapakan? Didenda ya. Ya, besok tidak mengerjakan PR apa? Menulis satu buku ya. Itu ada salah satu contoh konsekuensi. Ada komunikasi antara guru dan murid. Umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru, sekolah, dan murid. Sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Kalau besok tidak memakai masker, besok membawa 10 masker
menjadi lebih baik. Pada konsekuensi, murid tetap dibuat tidak nyaman dalam waktu jangka pendek. Konsekuensi biasanya diberikan berdasarkan suatu data, umumnya dapat ukur. Misalnya, setelah 3 kali tugas tidak diselesaikan pada batas waktu yang diberikan, atau murid melakukan kegiatan di luar kegiatan pembelajaran, misalnya ngobrol, maka murid tersebut akan kehilangan waktu bermain dan harus menyelesaikan tugas karena ketinggalannya. Yang masih saya lakukan, seperti misalkan ada Rehan itu tidak selesai mengerjakan, karena kamu nggak selesai, nggak usah istirahat, lanjutkan. Ternyata itu melukai hati anak-anak dan membatasi perkembangan tumbuh kembang anak-anak. Peraturan dan konsekuensi yang mengikuti ini sudah diketahui sebelumnya oleh murid. Sikap guru di sini senantiasa memonitor murid. Nah, konsekuensi dan hukuman kira-kira sudah paham? Kita tes apakah betul apa enggak. Lari keliling lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah, hukuman atau konsekuensi? Membersihkan coretan yang dibuat di meja tulisnya, konsekuensi. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah, hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, konsekuensi. Berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena ngobrol dengan temannya, hukuman. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah, konsekuensi. Berdiri depan kelas sambil mengangkat satu kaki karena tidak menjawab pertanyaan, hukuman. Alhamdulillah berarti sudah. Berikutnya adalah restitusi. Restitusi adalah solusi dari hukuman dan konsekuensi. Diharapkan hukuman jangan sampai dilakukan, berpindah ke konsekuensi. Kalau sudah terbiasa konsekuensi, berpindah lagi ke restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi belajar di buku pelajarannya. Ini terjadi di kelas saya, apakah di kelas Bapak Ibu guru demikian? Pada saat guru matematikanya Pak Seno menanyakan pertanyaan IPA menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku IPA yang bicara tergagap dan terkejut tersebut. Terjadi juga di kelas saya. Kalau temannya nggak bisa jawab, temannya ya semakin jatuhlah mental temannya yang tidak bisa menjawab. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman IPA menertawakan IPA yang tergagap dan malu luar biasa, dan malahan minta IPA untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat IPA di depan kelas memegang hidung. Apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap IPA? Mengapa? Memberikan hukuman. Kenapa tidak boleh memberikan hukuman? Mempermalukan, membunuh karakter anak. Menurut Anda tindakan Pak Seno terhadap IPA adalah sebuah hukuman atau konsekuensi hukuman? Sudah dijawab dulu. Mengapa? Karena diberikan secara mendadak dan tidak dilakukan kesepakatan. Kita ke materi posisi kontrol. Ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama adalah penghukum. Yang kedua adalah pemberi rasa bersalah. Penghukum ini level yang terendah. Kemudian memberikan rasa bersalah. Penghukum membuat anak menjadi benci, menjadi dendam. Memberikan rasa bersalah membuat anak menjadi rendah diri, menjadi anak yang merasa gagal. Teman, posisi kontrol guru sebagai teman itu ketika guru berbicara dengan santai dengan murid. Ini membuat anak tergantung dengan guru. Kemudian pemantau itu posisi guru yang menerapkan konsekuensi. Dan yang diharapkan adalah guru sebagai manajer.
selalu ya nggak ngerjain PR. Sekarang kamu duduk di depan, lalu tulis. Saya berjanji tidak akan mengulangi lagi. Saya berjanji akan berusaha menjadi murid yang rajin belajar sampai pelajaran saya selesai. Ini adalah contoh posisi guru sebagai penghukum. Respon anak-anak atau kadang tidak merespon tapi kita tidak tahu dalam hatinya ada apa. Pagi anak-anak, hari ini ada tugas ya. Ada yang belum mengerjakan? Anton, kamu sudah mengerjakan? Belum, Pak. Kamu nggak ngerjain tugas ya. Kamu mau jadi apa nanti? Kamu lihat sekolahnya sih. Coba bayangkan orang tuamu betapa kecewanya sama kamu. Kamu itu sudah kelas 5. Harusnya bertanggung jawab sama dirimu sendiri. Itu adalah contoh posisi kontrol guru sebagai pemberi rasa bersalah. Pemberi rasa bersalah itu dampaknya memberikan anak-anak menjadi rendah diri dan akhirnya tidak berkembang bakatnya. Maaf, Bu, saya terlambat. Ya udah, nanti jangan diulangi lagi ya. Kalau kamu rajin, ibu senang lihatnya. Ya, lain kali tepat waktu ya masuknya. Tos dulu dong. Kita kan teman. Wah, begitu aku terlambat lagi, apa ya? Ini posisi kontrol guru sebagai teman. Sampai ini dampaknya adalah anak tergantung dengan guru, tidak mandiri dan membenarkan hal yang salah karena selalu dilindungi. Kamu kok nggak pakai baju olahraga? Bapak catat kami ya. Bapak catat kami sudah 3 kali loh nggak ikut olahraga bulan ini. Iya, Pak. Sudah 3 kali berarti saya dapat sanksi, Pak. Ini, Bu. Ketika berbicara sanksi berarti posisi guru itu dalam posisi pemantau karena sudah ada peraturan sebelumnya. Ketika anak melakukan kesalahan maka anak mendapatkan konsekuensinya. Posisi yang ini adalah posisi pemantau. Saya mengumpulkan tugas. Maaf ya, Bu. Saya terlambat mengumpulkan tugas. Kenapa kamu terlambat mengumpulkan tugas? Iya, Bu. Saya kalau sore bantu ibu jaga warung. Gak sempat mengerjakan tugas. Kira-kira nih, apa yang bisa kamu perbaiki supaya kamu bisa mengerjakan tugas tepat waktu? Coba, kapan biasanya kamu membantu ibu jualan? Ya tenang sampai jam 8 malam, Bu. Bagaimana kalau kamu membuat jadwal? Kapan kamu akan mengerjakan tugas? Oh gitu ya, Bu. Saya coba deh, Bu. Terima kasih, Bu. Posisi yang terakhir itu adalah posisi ideal yaitu posisi manajer. Menanyakan kenapa anak melakukan kesalahan, memberikan pilihan bagaimana mengatasi kesalahan itu agar tidak terulang kembali. Sebaiknya posisi yang ideal adalah posisi yang kelima. Namun tidak semudah itu melaksanakannya. Jadi kadang bisa posisi penghukum, kadang bisa posisi pemberi rasa bersalah, naik lagi posisi menjadi teman, naik lagi menjadi pemantau, dan yang terakhir sebagai manajer. Bapak Ibu guru bisa merefleksi di posisi mana saya selama ini. Kalau saya masih kelima-limanya. Berikutnya adalah keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Saya lihat di kelas 4 sudah terpampang kesepakatan kelas. Masalah terjadi karena kurangnya komunikasi antara murid dengan guru. Relasi murid dan guru menjadi kurang akur karena ada miskomunikasi. Maka murid melanggar suatu aturan.
paham apa isinya semangat, dan seterusnya. Jika kesepakatan sudah terjadi, maka kesepakatan itu ditulis dalam bentuk poster. Poster itu sebaiknya dibuat semenarik mungkin sehingga anak-anak mudah mengingat dan diletakkan di tempat yang mudah dilihat anak-anak. Kemudian diberi pengesahan, ditandatangani guru dan murid-murid, berarti itu sudah menjadi kesepakatan bersama. Kemudian guru memantau pelaksanaan akan kesepakatan kelas, apakah sudah dilaksanakan, apa perlu perbaikan bersama murid-murid, kemudian melakukan refleksi. Kapan kesepakatan kelas dibuat? Kesepakatan kelas dibuat di awal tahun ajaran baru. Kemudian saat ada murid yang melakukan hal yang tidak sesuai dengan kesepakatan, namun kesepakatannya tidak ada, kita buat bersama-sama, ditambahkan. Kemudian yang ketiga adalah sebelum menjalankan aktivitas baru, sebelum mengajar, sebelum melaksanakan kegiatan, kita punya kesepakatan hari ini bagaimana ya, kalau diskusi saling menghormati ya, saling support ya. Membuat kesepakatan kelas di setiap aktivitas itu sangat penting agar aktivitasnya berjalan sesuai keinginan kedua belah pihak. Berikutnya adalah ketika awal masuk sekolah setelah libur panjang, karena mungkin kesepakatan yang dulu sudah tidak berlaku kembali. Dari kesepakatan kelas ada yang ditanyakan? Kalau tidak, yang terakhir yaitu segitiga restitusi. Dari semua materi tersebut ujung-ujungnya adalah ketika kita memiliki masalah dengan anak-anak, maka kita bisa memposisikan kita dengan benar sehingga tetap prinsipnya menang, gurunya senang, muridnya juga senang. Caranya adalah dengan segitiga restitusi. Tadi sudah dibahas bahwa restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Langkah-langkah segitiga restitusi yang pertama adalah menstabilkan identitas. Kalau sudah adalah validasi kesalahan. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Apa saja langkah-langkah menstabilkan identitas? Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Salah itu adalah proses pembelajaran. Semua bisa salah, kita pelajari bareng-bareng. Berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal anak-anak yang menyelesaikan masalah mereka sendiri. Sampai di sini materi ini, saya punya harapan bahwa semua yang sudah kita pelajari bersama-sama bisa diterapkan di sekolah kita, dan sekolah kita tumbuh memiliki budaya positif sehingga menciptakan anak-anak yang cerdas baik emosional, intelektual, dan spiritualnya. Terima kasih banyak kepada Bapak Ibu Guru yang sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti kegiatan saya melakukan aksi nyata diseminasi budaya positif. Untuk itu saya